Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Boleh saya undang siap kita bangkit berdiri bersama-sama, boleh berikan salam kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Orang-orang yang luar biasa yang sampai ke tempat ini dengan terus berjuang, kita percaya ibadah kita siang hari ini tidak akan pernah sia-sia, amin. Yang percaya ibadah kita tidak akan pernah sia-sia, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari berangkat tangan kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Lepaskan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, supaya setiap kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami tahu ada kekuatan yang baru Tuhan limpahkan buat setiap kami. Ibadah kami tidak akan pernah sia-sia, tapi iman kami boleh dibangkitkan, semangat kami boleh dibangkitkan, dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Yang siap berjalan bersama Tuhan boleh katakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, katakan amin. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Umatku menang, katakan. Bapak Ibu Saudara boleh katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi katakan sekali lagi, bilang Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Limpahi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang memimpin setiap kami ya Tuhan. Kami mau berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan. Yang siap diberi dan kuasa Tuhan katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja
Jemaat yang diberi dan kuasa Tuhan, sorakan haleluya. Masih antusias puji Tuhan, amin. Yang mau berjalan bersama Tuhan, katakan haleluya. Kami mau berjalan bersamamu ya Tuhan. Terus pimpin setiap langkah kami. Mari bangkitkan iman kita sama-sama berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Mari Haggai jam 11 berkata, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau menuntun setiap langkah kami. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat yang diurapi Tuhan, jemaat yang dipimpin Tuhan. Berdoa kita sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yang memimpin siap langkah kita, amin. Boleh berikan tos kanan kiri, izinkan Tuhan memimpin setiap hidup kita. Dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami berserah, Roh Kudus ini setiap kami, ini setiap umat-Mu di tempat ini. Satu pribadi yang kami butuhkan hanya Roh-Mu. Kami gak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan.
Yang perlu Roh Kudus, mari boleh angkat tangan kita di depan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sambut Dia. Mari berkata-kata pada Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Pimpin kami untuk boleh menyembah Tuhan. Pimpin kami untuk kami boleh bernyanyi. Pimpin kami untuk kami boleh bermazmur bagi Tuhan. Pimpin kami untuk kami boleh meninggikan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan di ibadah kami. Ibadah yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus pimpin kami tanpa terkecuali. Setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Pimpin kami, pimpin kami, pimpin kami. Pimpin kami, pimpin kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup yang membawa setiap kami. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin kami, Roh Kudus. Biarkan pikiran kami dikuasai sepenuhnya oleh Roh-Mu Tuhan. Yang mau dipimpin Roh Kudus, mari boleh angkat tangan kita di depan Tuhan. Wow. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam. Gereja Tuhan, angkat pujian dan katakan sekali lagi, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang dalam. Kami membuka hati. Ku buka hati untuk jalan di altar-Mu. Yesus, Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai setiap kami, yang menyertai setiap kami,
yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tinggalkanku menyembah. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tinggalkanmu menyembah. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tinggalkanmu. Seluruh umatmu membuka hati bagimu Tuhan. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tinggalkanmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di Sekali lagi kata, ku buka hati ambil alih, ambil alih, ambil alih, ambil alih hidup kami, ambil alih hidup kami, ambil alih, ambil alih, ambil alih, ambil alih ibadah kami.
Ambil alih jalan pikiran kami Tuhan. Ambil alih jalan pikiran kami. Biarkan dipenuhi oleh Roh-Mu saja. Biarkan dipenuhi dengan damai-Mu saja. Damai sejahtera-Mu yang memerintah atas setiap pikiran kami. Damai sejahtera-Mu yang memerintah atas setiap hati kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Ambil alih. Ambil alih. Ambil alih. Karena hidup kami bukan kami lagi. Biarkan Roh-Mu yang bertahta atas seluruh hidup kami. Roh-Mu yang bertahta atas seluruh hidup kami itu. Ambil alih. Yesus, ku buka hati untuk jamah berserah penuh. Ambil alih seluruh pikiran kami. Gereja Tuhan sekali lagi, ku buka hati untuk berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih di altar. Saat Roh Kudus mau memimpin setiap kami akan berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is enough. Christ is enough for
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Boleh angkat tangan kita di hadapannya. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Engkau lebih dari cukup. Engkau bagian kami. Everything I need. Jesus is enough. Engkau bagian kami. Everything
will follow mengikutmu, mengiringmu, mengikuti Yesus. Kami mendedikasikan seluruh hidup kami mengikuti Yesus. Itulah kesukaan kami lepaskan mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Gereja Tuhan saja yang katakan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Ku lepas kehendak. Kami mau mengiringmu, jadikanku hamba yang Kami angkat tangan kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kami bawa, ku bawa hati, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Sekali lagi boleh katakan, ku bawa hati, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah.
yakin anugerahnya mampu Mari boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kami sambut firman-Mu dan berkata sekali lagi, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Christ is enough for me. Yesus cukup buat kami. Biar Engkau mewahyukan diri-Mu ya Bapa, untuk kami benar-benar memahami segala sesuatu yang kami butuhkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Begitu banyak dari kami tertipu oleh dunia ini. Tapi tolonglah dalam waktu yang singkat ini Kau berbicara kepada kami, Kau memberi pencerahan kepada kami untuk mampu memahami seutuhnya. Dan Kau dengan kuasa perkataan-Mu mengubahkan setiap kami. Nilai-nilai kami, keyakinan kami, cara kami memandang, cara kami berpikir. Kau yang mengubahkan Tuhan. Berbicara Bapa. Urapi hamba-Mu secara khusus. Jadi alat yang baik di tangan-Mu. Dan urapi setiap kami. Jadi tanah yang subur. Roh Kudus, kedaulatan-Mu sepenuhnya. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami ini. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Welcome home. Always sweet to be at home. Senang sekali kembali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yang menurut saya teramat sangat penting, saudara. Teramat sangat penting. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Mengubahkan kita. Karenanya mari kita buka hati sungguh-sungguh. Buka hidup kita. Sebenarnya materi yang saya akan sampaikan tidaklah terlalu panjang. Tapi izinkan saya menyampaikannya dengan perlahan-lahan. Karenanya saya membagi dua materi ini menjadi dua bagian. Bagian pertama saya akan sampaikan hari ini. Dan bagian kedua akan saya sampaikan di 2 minggu lagi. Yaitu hari Minggu yang pertama di bulan Februari. Saya akan kembali sampaikan tentang topik ini bagian kedua. Karenanya pastikan saudara juga hadir di hari Minggu pertama di bulan Februari. Saya akan berbicara tentang Injil keselamatan. Mari kita lihat ayatnya dari Roma 1 ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil artinya kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus. Kalau saudara ingat, waktu malam Yesus dilahirkan di Betlehem, malaikat datang menjumpai gembala-gembala di padang gembala. Dan mereka berkata, jangan takut, aku membawa kabar baik. Injil artinya kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di malam hari itu, kabar baik itu baru akan disediakan. Karena Yesus baru dilahirkan di muka bumi untuk dia kemudian besar dan waktu dia sudah dewasa, dia melaksanakan karya keselamatan. Dan hari ini, oleh anugerah Tuhan, kabar baik itu sudah tersedia keselamatannya. Buat saudara dan saya. Sejak 2000 tahun yang lalu, karya keselamatan sudah digenapi di dalam Yesus. Dan karya keselamatan itu sudah tersedia buat setiap kita. Pertanyaannya, kenapa justru dikatakan Injil, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya? Kok bukan karya keselamatannya Pak yang menyelamatkan? Kok malah kabar baiknya yang merupakan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya? Dengar baik. Karena karya keselamatan itu sendiri sudah tersedia. Saya kasih contoh. Katakan Rembrandt sedang dalam keadaan haus, mau minum air. Dari pagi dia belum minum, belum sempat minum. Jadi kalau saya lihat wajahnya, wajah kehausan dia. Pingin minum. Di meja itu tersedia botol-botol air yang bisa diminum oleh Rembrandt untuk mengatasi kehausannya. Tetapi Rembrandt tidak berdiri mengambil botol air itu sampai saya menyampaikan kepada Rembrandt, Rembrandt, kamu boleh bangkit berdiri, ambil botol minum itu dan minum untuk mengatasi kehausan kamu. Baru berdiri dengan penuh keraguan. Minum. Minum aja ragu dia tuh. Tapi dia menggambarkan kita. Masih haus? Udah enggak? Perhatikan. Air itu sudah tersedia dari tadi pagi. Rembrandt kehausan. Sebelum saya menyampaikan berita kepada Rembrandt, air itu tidak diminum oleh Rembrandt. Tapi begitu berita itu saya sampaikan, Rembrandt bangkit berdiri, mengambil air dan minum, selesai kehausannya. Keselamatan Tuhan Yesus sudah sediakan 2000 tahun yang lalu. Setiap manusia butuh keselamatan itu. Amin. Tapi keselamatan itu baru digenapi dalam hidup manusia waktu ada berita Injil datang kepada kehidupan manusia. Kamu butuh keselamatan dan keselamatan itu tersedia di dalam Yesus Kristus. Waktu berita Injil didengar dan diresponi, orang buka hati, mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu digenapi dalam hidup orang. Yang paham katakan amin. Itu sebabnya ayat ini berkata,
Injil, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perkataan saya kepada Rembrandt untuk dia bangkit berdiri dan mengambil air itu adalah kekuatan, adalah upaya saya untuk membuat Rembrandt tidak lagi kehausan. Yang benar-benar paham bilang amin. Bisa paham saudaraku ilustrasi ini? Ya. Nah sekarang kata menyelamatkan di dalam ayat ini itu berasal dari kata Yunani soteria. Arti kata soteria itu sesungguhnya sangat luas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Mirip dengan kata shalom. Kata shalom juga punya arti yang sangat luas. Damai sejahtera bersamamu, sukacita bersamamu, kebahagiaan dari Allah bersamamu, keharmonisan dari Allah, kebaikan, banyak sekali aspek daripada perkataan shalom itu. Kata soteria juga demikian. Kata soteria, izinkan saya membuat menjadi mudah untuk dimengerti oleh saudara. Pemahaman arti kata ini secara keseluruhan adalah mengembalikan keadaan, mengembalikan manusia kepada keadaan sebelum jatuh dalam dosa. Return to Eden. Perhatikan ini. Saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, manusia tidak terikat oleh dosa. Yang setuju katakan yes. Jadi setiap kali saya mengatakan 5 ini, saudara setuju, saudara bilang yes. Sebelum jatuh dalam dosa, keadaan manusia sehat sempurna. Sebelum jatuh dalam dosa, keadaan manusia tidak berkekurangan. Sebelum jatuh dalam dosa, keadaan manusia mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan bisa secara fisik lihat Tuhan, bercakap-cakap secara fisik dengan Tuhan. Sebelum jatuh dalam dosa, keadaan manusia adalah pemenang, bukan pecundang. Dan lainnya. Bisa saudara tambahkan dalam banyak aspek. Sebelum jatuh dalam manusia, karakter manusia baik adanya. Dan tambahkan terus. Tapi saya mau fokus ke 5 ini dulu. Tapi saudara bisa menambahkan. Karena aspeknya sangat-sangat luas. Karena Tuhan waktu ciptakan manusia sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Sampai manusia jatuh dalam dosa. Sebelumnya manusia tidak terikat oleh dosa. Tapi karena Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan kehendak bebas. Manusia bisa memilih apakah akan mentaati Tuhan atau tidak mentaati Tuhan. Dan sayangnya Adam dan Hawa memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Mereka melakukan dosa. Begitu dosa masuk dalam hidup manusia, semua ini hancur. Sejak saat itu manusia terikat dengan dosa. Bahkan bayi yang baru dilahirkan sudah mengandung benih dosa. Di dalam DNA-nya sudah ada benih dosa. Sehingga manusia pasti melakukan dosa. Dan manusia tidak dapat tidak melakukan dosa. Diperbudak oleh dosa. Manusia yang tadinya sehat sempurna, begitu dosa masuk dalam hidup manusia, berbagai-bagai sakit penyakit mulai masuk dan membunuh manusia. Macam-macam, virus, bakteri, kuman, banyak, tambah hari, tambah banyak jenis-jenisnya. Bahkan sekarang autoimun, kanker, dan banyak lain sakit penyakit terus berkembang. Karena dosa. Karena dosa, maka manusia yang tadinya hidupnya tidak berkekurangan,
mengalami kutuk kemiskinan. Saudara perlu paham, yang disebut kutuk kemiskinan bukan hanya miskin secara fisik. Banyak manusia di muka bumi miskin secara fisik. Memang sangat miskin, berkekurangan. Tapi juga tidak sedikit manusia di muka bumi yang secara harta berlimpah, tapi pikirannya dikuasai kutuk kemiskinan. Cara hidupnya dikuasai kutuk kemiskinan. Salah satu contohnya, tidak sedikit orang-orang yang hartanya berlimpah tapi hidupnya pelit banget. Saudara kenal salah satu di antaranya? Halo? Pernah ngalami ada orang seperti ini? Ragu-ragu ya. Takut tersinggung orangnya. Ya, itu orang tetap merasa dirinya berkekurangan, miskin, makanya pelit sekali hidupnya. Semuanya dia pegang erat-erat, takut berkekurangan, dikuasai kutuk kemiskinan. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Esensi hidup manusia ada pada jiwa manusia. Manusia berkomunikasi, berinteraksi dengan semesta, dengan alam, dengan sesama manusia melalui tubuhnya. Sementara manusia berinteraksi dengan Tuhan melalui rohnya. Manusia jatuh dalam dosa, mati rohnya. Sehingga manusia tidak lagi mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Paham, katakan amin. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi pecundang. Saudara perhatikan, sama seperti kemiskinan. Pecundang bukan berarti mengalami kekalahan di dalam seluruh kehidupannya. Tapi pecundang juga berbicara tentang pola pikir. Contohnya saya sendiri. Dan ini banyak sekali di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Saudara, sebelum saya dilahirkan kembali, lahir baru, maka pola pikir saya adalah pola pikir pecundang. Begitu menghadapi hal yang cukup sulit, saya selalu bilang begini, gak mungkin bisa lah. Begitu menghadapi tantangan, gak mungkin bisa lah. Gak mungkin lah. Saya pasti kalah, saya pasti gak bisa. Jadi selalu yakin kita sudah kalah sebelum bertanding. Bahkan gak berani mencoba. Selalu menarik diri. Itu saya dulu. Jelas mentalitasnya, mentalitas pecundang. Tapi bersyukur kepada Tuhan sejak lahir baru dan terus diperbarui di dalam Tuhan. Sekarang cara berpikir saya 180 derajat berubah. Sekarang saya selalu berpikir kalau itu kehendak Tuhan, segala sesuatunya pasti mungkin. Kalau itu memang jalan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya tidak lagi pernah takut untuk mencobanya. Nangkep gak saudara? Karena firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Jadi orang yang dosa terputus hubungannya dengan Tuhan, mentalitasnya banyak sekali mentalitas pecundang. Belum lagi orang-orang yang memang pecundang di dalam kehidupan sehari-harinya. Memang senantiasa kalah, tidak mampu bersaing, selalu lemah dalam kehidupannya. Perhatikan ini. Waktu keselamatan diberikan kepada manusia, semuanya diubahkan. Waktu kita memberi diri kita dibaptis, kita ditenggelamkan, kita mati bersama dengan kematian Yesus di kayu salib. Dan waktu kita dibangkitkan, kita bangkit bersama dengan Yesus. Artinya setelah keluar dari air, hidup kita hidup yang baru, tidak lagi terikat dengan dosa. Pak, saya masih lakukan dosa. Itu karena kamu memilih melakukan dosa. Setelah kita dibebaskan dari ikatan dosa, kita kembali, return to Eden. Kita punya kebebasan, kita tidak terikat dengan dosa. Artinya kita bisa memilih mentaati Tuhan atau kita
menolak mentaati Tuhan, melakukan dosa. Tapi itu pilihan kita. Sebelum kita di dalam Yesus, kita tidak punya pilihan itu. Karena kita terikat dengan dosa. Paham, katakan amin. Kedua, setelah kita di dalam Yesus, maka oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Saudara harus paham bahwa waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu menanggung kesakitan yang amat sangat. Bahkan sebelumnya dia dipukuli, dia dianiaya. Dan saya pernah membaca sebuah tulisan dari seorang dokter ahli. Dia meneliti seberapa rasa sakit orang itu dihukum salib. Ternyata mengerikan sekali. Itu kesakitannya itu berlangsung berjam-jam bahkan bisa berhari-hari, saudaraku. Satu kesakitan, dia detail sekali menguraikan di mana rasa sakitnya dan seperti apa rasa sakitnya. Saya baca itu, saya benar-benar bisa memahami apa yang Yesus maksudkan melalui karya salib. Ternyata Yesus itu menanggung kesakitan yang amat sangat. Saudaraku, itu sebabnya di zaman dahulu waktu seseorang dihukum salib, itu banyak sekali yang teriak-teriak minta tolong bunuh saya. Kenapa? Kalau dibunuh langsung selesai rasa sakitnya. Mereka tidak lagi takut dengan kematian. Mereka justru takut kalau gak mati-mati. Karena rasa sakit yang terlalu sangat itu. Jadi Yesus itu menanggung semua sakit penyakit yang seharusnya ditanggung oleh manusia, ditimpakan kepada dia. Karenanya dikatakan oleh firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Lalu melalui Yesus, karya salib Yesus, firman berkata, dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin, baik secara fisik miskin atau miskin secara pikiran, dibuat menjadi kaya. Kaya di sini bukan berbicara tentang harta yang sangat banyak, tapi kaya dalam cara berpikir. Kaya yang Yesus maksudkan, hidup kita berkecukupan, tidak berkekurangan. Bahkan ada yang lebih yang bisa tumpah dari hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu definisi kayanya. Paham, katakan amin, saudaraku. Yang kemudian juga di dalam Yesus, karena roh kita dipulihkan, kita sekarang mampu berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Walaupun kita gak bisa lihat Tuhan secara mata jasmani, walaupun kita gak bisa dengar Tuhan secara telinga rohani, kita bisa berkomunikasi. Itu yang saya coba latih, yang saya coba ajarkan melalui acara Go Deeper Quiet Times. Saya sedang melatih jemaat, saya sedang melatih setiap kita untuk kita kembali bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga hidup kita dituntun Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang dapat melawan kita. Dan juga waktu kita kembali di dalam Yesus Kristus, Yesus juga pulihkan kita. Kita bukan lagi pecundang, tapi kita adalah pemenang. Bersama Tuhan kita selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Mau tepuk tangan boleh, jangan ragu-ragu. Tapi hari ini izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Setelah saudara mengerti karya keselamatan Yesus, ini inti pesan yang saya mau sampaikan. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, sekalipun aktif ke gereja? Pak, Bu, saya mengembalakan 28 tahun lebih. Dan satu pergumulan saya, yang sampai hari ini saya terus berdoa sama Tuhan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan fakta ini. Banyak orang Kristen hidupnya gak berubah. Yang pecundang tetap pecundang. Yang berkekurangan tetap berkekurangan. Yang terikat dosa tetap terikat dosa.
Yang sakit-sakitan tetap sakit-sakitan. Yang karakternya buruk tetap saja buruk. Gak ngalami perubahan. Padahal firman berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan soteria setiap orang yang percaya. Tapi pertanyaannya yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri saat ini. Kenapa hal itu tidak terjadi dalam hidup kita? Kenapa hidup kita sebelum di dalam Yesus dan sesudah di dalam Yesus tidak mengalami banyak perubahan? Yang berubah mungkin kebiasaan kita. Kalau dulu kita nggak pernah ke gereja, sekarang kita ke gereja. Tapi selain itu, nggak berubah. Perubahannya lagi, kalau dulu kita makan nggak pernah berdoa dulu, sekarang kita makan berdoa dulu. Walaupun sambil mata dibuka sedikit, takut ayam kita dicuri orang. Tapi ini fakta yang kita alami. Kenapa kita nggak berubah? Ada 3 alasan, tapi hari ini saya akan bahas 2. Dan pastikan saudara hadir 2 minggu lagi karena saya juga akan menjelaskan bagaimana kita bisa berubah. Kenapa kita belum bisa berubah? 1, mungkin kita belum mengalami kelahiran baru. Yesus katakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Di ayat yang sebelumnya dia katakan, kalau orang itu belum dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, sekalipun diberitakan firman kepada dia, sekalipun disampaikan nilai-nilai kerajaan Allah, dia gak bisa paham. Dia gak bisa lakukan. Nah, banyak sekali orang Kristen punya pemikiran yang keliru, berpikir kalau orang itu dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Boleh izin tanya, siapa di antara saudara yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Kristen? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Angkat tangan tinggi-tinggi saudaraku. Nah, buat saudara yang angkat tangan, seringkali ada pemikiran yang keliru. Kalau dia dilahirkan di keluarga Kristen, dari kecil ikut ke gereja, sekolah minggu, ibadah remaja, dan lain sebagainya, bahkan terlibat pelayanan, dia pasti sudah lahir baru. Belum tentu. Atau buat saudara yang tadi nggak angkat tangan, saudara pun belum tentu lahir baru. Kenapa? Karena sebagian orang rutin ke gereja, karena mungkin dulu dia mau nikah dengan orang Kristen. Dan pacarnya bilang gini, kalau gak di gereja gue gak mau. Mau gak mau dia ikut. Dibaptis lah, ikut-ikutan. Kalau gak gue gak dapet dia. Jadi dia ikut Yesus, bukan kesadaran pribadi. Ikut-ikutan. Atau mungkin bosnya Kristen. Wah, kalau gue jadi Kristen, tiap kali persekutuan doa kantor gue hadir, kayaknya karir gue bisa lebih baik. Bisa aja seperti itu. Atau hal-hal yang lain. Karena terpaksa, karena ini, karena itu. Jadi ini bukan yang disebut kelahiran baru. Peristiwa kelahiran baru hanya bisa terjadi waktu Tuhan, roh Allah itu menjamah hidup kita dan tiba-tiba kita memiliki satu kesadaran yang kuat bahwa kita tidak bisa hidup dengan benar. Kita tidak bisa hidup dengan baik. Kita pasti binasa kalau Yesus tidak tolong kita. Kesadaran ini tiba-tiba muncul. Bisa terjadi karena banyak hal. Dulu kesadaran ini muncul di dalam saya karena saya lagi depresi. Mungkin ada orang yang lagi sakit keras. Mungkin ada orang yang lagi masalah tertentu.
ya keuangannya hancur atau rumah tangganya hancur karena apa? Itu bisa di-drive, bisa merupakan satu dorongan kesadaran akan itu. Tapi tidak sedikit juga orang yang hidupnya lagi baik-baik saja, lagi tenang-tenang saja, tiba-tiba kesadaran itu menyergap. Ada satu kesadaran, hidupku kosong. Uangku banyak, karirku bagus, tapi hidupku kosong. Kemana nanti aku mati? Tiba-tiba ada kesadaran, aduh kalau aku enggak ditolong oleh Tuhan, aku binasa. Aku enggak bisa hidup seperti ini. Kesadaran itu membuat orang itu dengan kesadaran sendiri, tidak ada paksaan. Tidak ada rekayasa. Dengan kesadaran sendiri dia buka hatinya. Dia buka hidupnya. Dia undang Yesus untuk masuk dalam kehidupannya. Waktu hal ini terjadi, Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita. Dan melahirkan kembali roh kita yang mati karena dosa. Waktu roh kita dilahirkan kembali, kita bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Tiba-tiba kita dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah, ngerti. Ada kerinduan, saya mau lakukan. Dulu enggak. Kita dengar khotbah, bosen. Tiap kali kita datang ke gereja yang kita pikirin gini, kapan ibadah selesai? Aduh, gue udah lapar. Ini dingin-dingin enaknya makan apa ya? Soto kaki kambing. Ada yang bisa kasih info yang enak di mana, saudara? Saya butuh info itu. Wah, itu langsung pak. Ya, kue tiaw goreng sapi. Enak nih, anget-anget. Hujan gitu ya. Bakso. Tapi waktu lahir baru berubah. Dengar khotbah, semangat kita. Pujian penyembahan, saya dijamah Tuhan. Saya rasa Tuhan, kita bisa nangis. Nggak ada yang injek kaki kita padahal. Tapi kita bisa nangis. Kita terharu. Kenapa? Karena kita bisa kembali bersentuhan dengan Tuhan. Paham, katakan amin, saudara. Nggak ada rekayasa. Bukan perasaan, bukan emosi. Tapi roh bersentuh dengan roh. Tiba-tiba kita merasa, aduh Tuhan baik banget. Tuhan mengasihi saya. Tuhan angkat beban saya. Dan banyak hal. Itu peristiwa kelahiran baru. Sebelum kita mengalami peristiwa kelahiran baru, sangat sulit untuk kita bisa percaya dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita sekalipun tiap minggu ke gereja gak berubah. Kalau saudara mengalami ini, cara satu-satunya adalah berdoa. Minta kasih karunia Tuhan turun atas saudara. Sehingga saudara mengalami jamahan itu, saudara merasakan kebutuhan akan Yesus. Dan atas kesadaran saudara penuh, saudara buka hati. Dan mengundang Tuhan masuk. Berkuasa dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelahiran baru. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian dari saudara pernah melihat video ini. Tolong lampu digelapkan. Kita akan lihat sebuah tayangan. Perhatikan baik-baik. Ups, tolong mundur. This tragic scene shows a bear that was caged for 20 years, who's unable to stop circling despite being released into a huge woodland nature reserve. The bear is named Ina. What you see here was a result of her being kept in a tiny cage at a zoo in the Romanian city of Piatra Neamt, where all she could do was circle endlessly because there was nowhere else to go. When she was freed, she was moved to this reserve, also in Romania,
which is run by the AMP Liberty Bear Sanctuary. Her new carers said that she is well looked after and she can mix with other bears, but she still has days like this where she circles endlessly, despite having been freed since 2014. Despite all the natural surroundings that she has to enjoy, she still has days where she's not fully comprehended that the bars are no longer in place around her. A spokesman for the organisation said she is free, but her mind is captive, even now, when there are days when she turns in a circle endlessly, penned in by an imaginary cage created by her suffering. Saudara perlu pahami, kita ngalami ini. Jadi ada seorang beruang, seekor beruang Seekor beruang bernama Ina. Dari lahir dia dimasukkan ke dalam sangkar yang kecil. Waktu dia bertumbuh dewasa 20 tahun sampai usia 20 tahun. Dia terus cuma putar-putar sangkar yang kecil itu, radiusnya kecil itu. 20 tahun dia terbiasa seperti itu. Dan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Dan mencengkeram dia. Lalu tahun 2014, film ini dibuat 2021, sudah 7 tahun. 2014 dia dipindahkan ke cagar alam. Besar. Alam terbuka, bebas. Dia dibebaskan. Dia bisa bergaul dengan beruang lain. Tapi masih banyak hari dia muter-muter tuh. Tadi diperlihatkan. Sepanjang hari dia putar-putar seperti itu. Besok dia lakukan lagi. Padahal dia udah bebas. Tapi dia terpenjara oleh penjara di dalam pikirannya. Kita sama. Kita terpenjara oleh penjara ketidakpercayaan. Dari kecil kita tuh bikin dosa terus. Berkali-kali kita doa, pingin gak berdosa, berdosa lagi. Aduh nyesel, pengen gak berdosa. Berdosa terus. Di dalam pikiran kita ada satu keyakinan yang sangat kuat. Kita tidak mungkin tidak berdosa. Saya melakukan survei secara kecil-kecilan. Saya tanya banyak orang Kristen yang sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Menurut kamu, mungkin gak, bisa gak kamu hidup kudus sepenuhnya? 100% bilang tidak bisa. Perhatikan, pertanyaan saya bukan fakta dalam hidupmu. Tapi bisa atau tidak? Seharusnya jawabannya bisa. Yesus sudah berikan soteria. Halo, paham saudaraku? Belenggu dosa sudah dibebaskan. Berarti bisa. Tapi kita masih punya kehendak bebas. Artinya tergantung pilihan kita. Taat sama Tuhan atau tidak taat sama Tuhan. Paham saudaraku? Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya, bisa gak hidup kudus sepenuhnya? Bisa. Kenapa? Karena soteria, kita sudah diselamatkan. Belenggu itu sudah dibebaskan. Persis sama beruang ini. Belenggunya udah gak ada. Amin. Tapi faktanya, hampir semua orang Kristen punya keyakinan dia gak bisa hidup kudus sepenuhnya. Itu cuma teori Pak. Gak bisa. Bisa. Pastikan kamu hadir 2 minggu lagi. Saya mau ceritakan bagaimana caranya. Supaya itu genap dalam hidup kita. Ini bukan cuma teori. Ini bisa dipraktekkan. Ada amin. Kita hidup bertahun-tahun, kita selalu hidup dalam sakit penyakit. Saudara, dari kecil kita, termasuk kalau kita dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Kristen sekalipun, kalau kita kecil sakit, orang tua suruh apa? Minum obat. Kalau nggak sembuh, ke dokter. Di hampir semua keluarga Kristen juga sama begini. Jarang sekali di keluarga Kristen, kenapa sakit? Ayo berdoa. Oleh bilur-bilur Yesus sakit kita disembuhkan. Jarang banget nih. Betul atau betul? Jadi sakit, minum obat. Gak sembuh, ke dokter. Jadi kita
sama sekali tidak terbiasa, nggak punya iman bahwa Yesus sudah tanggung sakit kita dan kesembuhan ilahi adalah hak mutlak setiap orang percaya. Amin aja saudara nggak bisa bilang. Maaf, bukan menghakimi. Tapi nggak yakin kita. Halo, bisa paham saudaraku? Susah sekali kita bisa terima bahwa Yesus sudah tanggung sakit penyakit kita. Kenapa? Kita hidup seperti beruang tadi. Puluhan tahun ada di dalam kerangkeng. Dan tiba-tiba kerangkengnya dibuka dan kita tetap muter-muter. Kita udah dari kecil hidup susah. Wah, ngapa-ngapain, buat kebutuhan nafkah susah. Harus banting tulang, peras keringat. Tiba-tiba dikatakan Tuhan akan mencukupi seluruh kebutuhanmu. Gak percaya kita. Kita harus banting tulang Pak. Bener gak salah, dengar saya. Bukan berarti kalau Tuhan mencukupi kita gak perlu kerja. Karena firman Tuhan juga berkata kalau kamu malas jangan makan. Artinya untuk mencukupi Tuhan akan memberkati kita melalui pekerjaan kita. Amin. Tapi bukan berarti kita harus dengan upaya saja kita akan tercukupi karena Tuhan akan memberkati. Kerja itu gak usah sampai nipu orang, gak usah sampai maling, gak usah sampai hal-hal yang buruk supaya kita bisa hidup dengan cukup. Karena Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Ada amin? Kita cukup kerja rajin, Tuhan akan berkati kita. Tapi kalau sewaktu-waktu karena ada hal-hal di luar kendali kita nggak bisa kerja, bukan karena males. Tapi karena ada hal-hal di luar kendali, force major. Percayalah engkau akan tetap dicukupi Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Yesus bilang, kamu lihat burung di udara. Dia gak nabur. Dia gak nuai, dia gak nyimpan dalam lumbung. Bukan karena dia malas, memang dia gak bisa lakukan itu. Tapi dia dicukupi, dikasih makan sama Bapamu di surga. Artinya kalau saudara dan saya ada waktunya kita gak bisa bekerja. Bukan karena kita malas. Tapi karena keadaan-keadaan yang kita gak bisa kendalikan. Kita seharusnya tetap meyakini Tuhan akan cukupi kita. Tapi susah sekali kita bisa terima kenyataan ini. Kita dari kecil sudah mental pecundang. Kita selalu bilang gini, gak bisa, gak mungkin, gak mungkin. Orang bisnis berkompetisi. Dia perusahaan besar, kita perusahaan kecil. Mana mungkin. Kita dari kecil sudah punya pola pikir begini. Setelah di dalam Yesus kita tetap punya pola pikir begitu. Gak mungkin, gak bisa. Pak Alex khotbah mah enak aja. Gue bukan lagi bilang pendapat pribadi saya. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus sudah menggenapinya 2000 tahun lalu buat saya, buat kita semua. Yang saya sedang lakukan adalah memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan soteria setiap orang yang percaya. Saya bukan lagi menyebarkan apa yang saya yakini, tapi saya sedang memberitakan Injil kepada saudara. Supaya kekuatan Allah menyelamatkan setiap saudara yang percaya kepada berita Injil ini. Ada amin, saudara. Hari ini saya akan tutup dengan pesan. Keselamatan soteria sudah disediakan buat kita sejak 2000 tahun yang lalu. Bagian kita sama seperti Rembrandt. Membuka diri kepada berita Injil. Saya memberitakan Injil. Sama seperti saya tadi bicara sama Rembrandt. Rembrandt, kalau kamu haus, kamu berdiri, kamu ambil minum air minum dan minum. Ini yang saya lakukan sama saudara. Bagian saudara membuka dirimu dan percaya. Buat saudara yang belum lahir baru, buka dirimu berdoa sama Tuhan. Saya mau Tuhan, ngalami kasih karuniamu. Saya mau ngalami kelahiran baru. Dan buat saudara yang sudah lahir baru,
Jangan terjebak seperti beruang. Ubah pola pikir. Kita sudah ngalami soteria. Diselamatkan. Dalam arti seluas-luasnya. Tuhan Yesus berkati. Saya undang Solidarus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Semuanya mari bangkit berdiri. bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Hadirlah padaku seperti yang ku ingini. Pada kesempatan ini izinkan saya bertanya kepada saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru?
Kalau engkau belum, berdoalah supaya kasih karunia Tuhan itu turun dalam hidupmu. Yang kedua adalah saya ingin bertanya, apakah ada di antara saudara yang hari ini engkau merasa ada satu dorongan yang kuat di hatimu untuk engkau membuka hatimu dan hidupmu untuk Yesus. Karena hari ini engkau dipenuhi kesadaran bahwa hidupmu sangat membutuhkan Yesus. Untuk saudara yang hari ini mengalami hal itu, satu kesadaran yang kuat betapa engkau membutuhkan Yesus. Dan kalau engkau mau meresponinya, engkau menggunakan kehendak bebasmu untuk berkata, hari ini saya mau buka hati saya mau buka hidup saya untuk mengundang Yesus masuk menjadi Tuhan dan jadi juru selamat saya. Kalau engkau orang yang berkata seperti itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Dan saya mau menuntun saudara di dalam doa untuk membuka hati dan hidupmu bagi Tuhan. Buat saudara yang mengangkat tangan saudara, ikuti doa yang saya ucapkan dengan sepenuh hatimu. Tuhan Yesus, hari ini saya sadar, saya sangat butuh Tuhan Yesus. Karenanya saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya mohon pengampunan atas semua dosa saya. Sucikan, kuduskan hidup saya. Dan Tuhan Yesus, hari ini saya membuat keputusan. Saya membuka hati dan hidup saya. Saya mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup saya. Menjadi Tuhan saya. Menjadi juru selamat saya. Tuhan Yesus, hari ini saya buat keputusan. Saya menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan saya minta Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan Yesus yang memimpin, menuntun, dan berdaulat atas hidup saya. Tuhan yang menjagai hidup saya. Supaya saya selalu setia kepada Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Yesus bilang kalau ada orang yang buka pintu buat dia akan masuk. Dan saya percaya ini yang dia lakukan saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau mengalir saat ini. Memasuki setiap hati yang terbuka bagimu. Mengalirkan kuasa kasih-Mu saat ini. Dan aku berdoa, setiap pribadi dalam ruangan ini bisa merasakannya. Kuasa kasih-Mu mengalir saat ini. Memenuhi setiap kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita, kelegaan boleh dialami setiap kami saat ini. Secara nyata Tuhan. Bukan secara emosional. Tapi secara nyata. Engkau menunjukkan kepada setiap kami. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami.
Jamah setiap kami saat ini. Jamah setiap kami, Roh Kudus. Ada beberapa dari saudara saat ini, saudara mengalami ada rasa hangat di dada saudara saat ini. Saudara mulai merasakan rasa hangat di dada saudara. Semakin lama semakin terasa. Kalau engkau saat ini mengalaminya, taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Alami jamahannya saat ini. Alami jamahannya saat ini. Alami jamahannya saat ini. Alami jamahannya saat ini. Jesus. Ada beberapa dari saudara saat ini mengalami seperti ada tangan yang memeluk pundak saudara. Bagian belakang tubuh saudara. Seperti ada tangan yang memeluk. Saudara merasakan satu pelukan penuh kasih saat ini. Kalau saudara benar-benar mengalami itu, taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu tinggi. Alami jamahannya saat ini. Alami jamahannya saat ini. Hurabasyanda kaya. Inamasyanda ya namasyanda. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Meteraikan kebenaran. Kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tes, cek. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang diberkati hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Pak Alex untuk firman yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan, kami informasikan juga bagi yang tidak bisa menggunakan QRIS bisa mengambil amplop yang sudah kami sediakan. Mari kita bersatu hati. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan hari ini untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang menguatkan kami ya Tuhan. Bapa, biarlah sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Sambil memberi kita saksikan DM News sepekan ke depan. Silakan. Waktu saya masih bayi, kedua orang tua saya bawa saya ke gereja. Mereka mau bawa saya untuk dibaptis. Tapi kan saya tidak tahu apa-apa karena saya masih bayi. Sampai saya beranjak dewasa, saya menyadari bahwa baptisan itu artinya ditenggelamkan. Baptiso dari bahasa Yunani. Lalu Tuhan juga bilang dalam Yohanes 13, Aku telah memberikan teladan bagimu, karena itu lakukanlah seperti aku lakukan. Jadi saya merasa firman Tuhan ini mengena dalam diri saya. Jadi saya memutuskan untuk baptis selang. Kami jelas dan pasti, agar jemaat bertumbuh rohani, menjadi aktif. One more person for Jesus. DN News selalu memberkati setiap info yang ada. DN News, jangan lewatkan ini. Info terupdate. DN News selalu. Bagi saya, hal menceritakan kasih Tuhan itu bukan beban. Juga bukan karena panggilan pelayanan. Tapi itu seperti nafas kehidupan yang harus saya lakukan. Kalau Tuhan
sudah menyerahkan hidupnya buat saya. Masa saya diam saja? Dalam perjalanan rohani saya bersyukur sama Tuhan. Karena pada akhirnya saya boleh membawa mereka kepada Tuhan. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Mereka beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Dan mereka juga mengikuti program-program pemulihan hati seperti AHJ. Dan mereka sekarang sudah ada juga yang melayani Tuhan. Siap dibaptis menjadi hidup baru, tidak lagi kembali pada hidup yang lama. Kehidupan kini dibaharui dalam Yesus. Godiper Quiet Time dimaksudkan supaya kita berlatih untuk mendapatkan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kita dituntun Tuhan dan kita juga belajar untuk taat melakukannya. Take me deeper, deeper in love. Dan waktu Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita, maka hal-hal yang dahsyat pasti terjadi. Shalom saudara, puji Tuhan sampai dengan bulan November 2025 ini, pembangunan rumah Umas GB dan Mogot terus berjalan dengan baik. Semua ini tidak lepas dari doa dan dukungan saudara. Setiap batu yang tersusun di rumah Umas membawa harapan baru bagi para oma-opa di sana. Puji Tuhan hingga bulan Desember, pembangunan telah memasuki tahap yang pertama, pekerjaan dinding luar telah masuk fase finishing kasar. Yang kedua, pemasangan kusen yang sudah mulai dilakukan untuk jendela dan pintu. Yang ketiga, finishing plafon dan pembangunan tembok pembatas yang sudah 80%. Berikut adalah laporan keuangan sampai dengan bulan Desember 2025. Total estimasi biaya pembangunan sebesar 8 miliar rupiah. Dana yang sudah diterima sekitar 3,4 miliar rupiah. Dan sisa dana yang masih dibutuhkan sekitar 4,5 miliar rupiah. Mari kita terus doakan agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua jadi bagian dari One More Person for Jesus. Oke, sekali lagi shalom. Oke, masih bertahan ya. Oke, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah kita boleh berjalan seperti biasa. Itu karena teman-teman yang melayani hari ini, WL, singer, pemusik, mulmet, pendoa syafaat, dan juga guru sekolah minggu. Yuk kita berikan aplaus buat teman-teman kita. Puji Tuhan. Kami juga rindu untuk menyambut bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang baru pertama kali hadir di GBI dan Mogot, dan juga siapa yang baru pertama kali datang ke gereja. Boleh lambaikan tangannya? Teman-teman jemaat nanti akan menyambut Bapak Ibu. Wah, puji Tuhan. One more person for Jesus terjadi. Selamat bergabung Ibu. Oke, selanjutnya hari Rabu tanggal 21 Januari kita akan ada ibadah Godiper. Jadi pastikan Bapak Ibu, teman-teman untuk hadir di ibadah Godiper pertama kali di 2026. Kita akan mendengarkan, kita akan belajar, dan kita akan melatih diri kita untuk selalu connect dengan Tuhan sesuai pesan Pak Alex tadi. Seterusnya dari multimedia juga telah dibuka pelayanan bagian mulmet. Ada beberapa kategori atau ada beberapa jenis. Yuk untuk anak-anak muda salurkan bakatnya untuk boleh melayani Tuhan, untuk ambil bagian di bagian mulmet. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang rindu untuk melayani, silakan mendaftar di bagian multimedia di belakang. Selanjutnya kita akan ada juga acara Ramatama selepas ibadah ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ngobrol di belakang, ngobrol untuk kenal dengan tim pelayan, boleh silakan tinggal sambil kita ngopi bareng atau snack bareng.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah siang hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah-Mu siang hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Injil keselamatan, soteria Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala yang Tuhan sediakan bagi kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Alex Leo dan Ibu Sri ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk staf gembala kami di tempat ini, Pak Effendi dan Bu Yeni ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan. Mengurapi mereka, menjagai mereka Tuhan, melindungi mereka ya Bapa. Berkati seluruh keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati apa saja yang mereka lakukan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tuhan jadikan berhasil ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus berikan hikmat dan urapan yang baru ya Bapa, dalam menggembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam mengajar kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh semakin bertumbuh Tuhan, berbuah ya Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gerakan One More Person for Jesus ya Tuhan. Biar Injil keselamatan yang sudah kami terima Tuhan tidak berhenti sampai situ saja ya Tuhan, tapi kami boleh teruskan ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap jiwa di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, yang mereka berjalan tanpa tahu Tuhan begitu mengasihi mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kami kerinduan ya Bapa, karena kami tahu setiap jiwa berharga bagi-Mu ya Tuhan. Berikan kami kepekaan, keberanian dan kasih Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan dan memperkenalkan Engkau ya Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa di sekitar kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat gelombang pertobatan di keluarga kami, di lingkungan kami, di kota kami Tuhan, dan bahkan sampai ke ujung bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini juga ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati ya Bapa, setiap keluarga demi keluarga Tuhan, para suami, para istri, orang tua dan anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan setiap yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan dan jalan keluar. Apa saja pergumulan yang dihadapi Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat-Mu akan pulang dengan kekuatan yang baru ya Bapa, dengan sukacita yang baru, dengan iman yang semakin dikuatkan lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kami rindu terima berkat dari-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat, kasih, damai sejahtera, serta sukacita yang melimpah dari Allah Bapa kita di surga, melalui Anak Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, untuk kita semua yang bersekolah, yang berumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.